Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Natini CGP dari Kota Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kami. Tujuan dari implementasi ini adalah mengimplementasikan budaya positif di kelas dan di sekolah. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, peran pendidik sebagai penuntun peserta didik menjadikan manusia yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Apa sih disiplin positif? Makna disiplin positif adalah penerapan disiplin sekolah kita itu efektif, akan kita jelaskan di sini. Kemudian disiplin positif itu terkait dengan nilai kebajikan universal sesuai dengan peran dan nilai CGP yang berpihak pada anak, refleksi, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Peran CGP ada sebagai pemimpin belajar, pengembangan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah, pemimpin pengembangan sekolah, dan kompetensi kepemimpinan sekolah. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah bentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Motivasi perilaku manusia itu ada dari ketidaknyamanan, mendapat imbalan, dan menjadi orang yang mereka impikan, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau yakini. Bagaimana hukuman dan penghargaan kita implementasikan di sini sesuai dengan kebutuhan dasar manusia 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini ada restitusi, ada hukuman, penghargaan, dan bagaimana restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri manusia sendiri. Bagaimana implementasi saya dalam kehidupan di anak-anak? Mari kita lihat di sini. Salah satunya keyakinan kelas tadi. Kemudian restitusi sudah kita lakukan, dan ini adalah sosialisasi yang kita lakukan kepada Bapak Ibu Guru SMP 1 dan yang mengikuti. Masing-masing calon guru penggerak nanti akan kami bagi menjadi 6. Kemudian sesi tanya jawab,
cari, sehingga kita kadang lepas kontrol kendali, di mana anak harus mengerjakan dan harus benar. Itulah kenapa kita ingin mengungkap bagaimana motivasi itu bisa kita manajemen sehingga akan menghasilkan anak-anak yang berkarakter kuliah di depan nanti. Itu yang nomor 2 adalah untuk mendapatkan imbalan, ya, karena kita di dunia pendidikan imbalan di sini adalah berupa nilai. Pada umumnya anak-anak belajar berperilaku, belajar les di mana-mana adalah untuk mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang memuaskan, di mana mereka nanti terkait dengan hukuman tidak dihukum oleh bapak ibu mereka. Karena setelah kita rapotin kemarin, anak-anak banyak SMS tuh, nilai saya seperti ini, agar bagus bagaimana? Karena saya takut dimarahi oleh bapak ibu saya. Nah, itu salah satunya. Nah, ini yang bagus yang sudah diungkapkan oleh Ibu Zaimah, untuk menghargai diri sendiri, karena dari kemauan, dari niatan, itulah yang kita harapkan nanti anak-anak kita akan memiliki motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri sendiri tanpa tergantung oleh hukuman, tidak takut dengan hukuman atau ingin mendapatkan imbalan apapun dari orang lain. Dan inilah dari tujuan disiplin positif yang sudah diungkapkan oleh Ibu Justina tadi. Baik, kita teruskan ya, next doa ini. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa kita harus merdeka. Merdeka di sini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini kita harus yang kita tekankan adalah cakap untuk membuat atau memerintah diri kita sendiri. Harus bisa mampu untuk mengendalikan diri sendiri, mengendalikan diri bagaimana kita mengelola hidup kita, seperti kita kontrol. Juga bisa kita di sini adalah memegang prinsip dari kehidupan kita. Jadi yang dimaksud merdeka bukan bebas tanpa tanggung jawab, tetapi bebas dalam arti kita bebas untuk bisa mengendalikan diri. Bagaimana yang kita lakukan itu bisa terjadi pada orang lain, salah satunya seperti itu. Jadi kita tidak semena-mena bahwa merdeka itu terserah gue, bukan seperti itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Mungkin di sini ada anak-anak yang ikut, jadi 10.000 kali sebanyak nilainya dia 9, seperti itu. Itu adalah salah satu konsekuensi. Kemudian restitusi adalah merupakan pilihan-pilihan yang akan mengantarkan anak untuk memperkuat karakternya. Akan menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, otomatis konsekuensinya dia harus mengganti kertas yang dia coret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensinya berarti dia harus membersihkan sampai bersih. Itu sebagai rasa tanggung jawab anak terhadap temannya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Dia sadari bahwa dia itu tidak melakukannya karena ada sesuatu hal, seperti posisi kontrol tadi, bahwa seseorang melakukan karena ada suatu tujuan, mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian dari konsekuensi, anak akan berusaha menghargai disiplin karena pembuatan konsekuensi dia dilibatkan di dalamnya. Di konsekuensi terjadi stimulus tanggapan, mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik akan terbentuk, kemudian anak akan berusaha mematuhi aturan, dan apabila kehilangan hak, dia akan merasa tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensi itu hukumnya lebih baik, untuk kedepannya lebih baik dari suatu hukuman. Lanjut doa ini. Nah, ini bagaimana kalau penghargaan suatu kegiatan itu akan atau suatu perilaku manusia, salah satunya kan karena penghargaan. Bapak Ibu, penghargaan itu sebenarnya sesuatu yang menurunkan kualitas. Karena apa? Seseorang akan melakukan sesuatu jika dia dihargai dengan uang, dengan hadiah, dengan pujian,
akhirnya dia akan mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik karena dia ingin dipuji. Nah, itulah akan membuat seseorang itu kalau tidak dipuji, tidak diberi hadiah, tidak diberi sesuatu, dia tidak mau melakukan. Oleh karena itu, sedapat mungkin penghargaan itu tidak usah diberi, tapi biarkan penghargaan itu akan timbul dari diri anak sendiri. Jadi itu penghargaan intrinsik di mana timbul dari anak, sehingga anak itu akan bangga kalau dia sudah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu terlihat dari sorot wajahnya atau dari kepuasan di hatinya, itu terlihat. Mungkin Mbak ini dilanjut Mbak ini. Nah, ini ciri-ciri. Baik, terima kasih Bu Gilang pertanyaannya. Tadi disampaikan bahwa kalimatnya itu adalah kalimat yang bernada negatif begitu nggih. Apakah ada pernyataan atau kalimat lain yang bisa memberikan motivasi pada peserta didik? Kalau ada contohnya bagaimana? Nggih. Langsung dijawab atau nanti Bu Nartini langsung nggih? Monggo, langsung Bu Nartini. Terima kasih Bu Museh. Mungkin saya bantu teman-teman yang nanti saling melengkapi. Bapak Ibu, terkait dengan yang ditanyakan Bu Gilang itu kita di sini sudah di wawasan tentang restitusi. Jadi pemecahan masalah dengan kalimat-kalimat yang bernada negatif itu sebaiknya kita alihkan ke kalimat yang positif. Mungkin kita bisa menanyakan alasan apa mengapa kamu melakukan itu. Jadi seseorang melakukan suatu kegiatan atau pelanggaran itu mungkin ada kebutuhan yang dia ingin sampaikan yang belum terpenuhi oleh keluarganya atau oleh lingkungannya. Jadi kita bisa menanyakan belum kesepakatan itu. Jangan-jangan itu adalah dari pihak guru sendiri sehingga itu menjadikan sebuah hukuman. Jadi kita harus bertanya dulu, apakah anak sudah tahu konsekuensi dari sebuah aturan yang sudah kita sepakati. Dan juga di sini kita akan berkolaborasi dengan BK atau dengan orang tua. Pak Yeri? Sudah ada kesepakatan. Sudah ada. Sudah ada kesepakatan. Tapi ada satu anak yang belum ngerti dulu maksud saya. Bagaimana mungkin pengalaman Bapak Ibu semuanya. Pak Turun. Langsung ya pening sih. Terima kasih. Kak Yari, mungkin kalau kita sudah punya kesepakatan, otomatis kita harus kontrol ulang itu kesepakatannya. Karena kesepakatan itu memang harus sering kita kontrol apakah itu kita akan sudah disepakati, sudah dijalani atau belum, karena kadang kesepakatan hanya sekedar tulisan doang, jadi tidak ada tindak lanjut, padahal kesepakatan itu sesuatu aturan yang sudah kita sepakati bersama. Konsekuensi dari suatu aturan adalah nanti akan berakibat seperti ini. Untuk itu kita butuh kolaborasi Bapak Ibu, kita butuh kolaborasi. Mungkin orang tua perlu kita gandeng di situ, BK kita gandeng, Bapak Ibu semuanya juga yang Bapak Ibu pengajar kita gandeng. Jadi anak itu mungkin ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, mungkin dia ingin rasa kebebasannya mungkin selama ini dia ngerasa belum terpenuhi. Jadi kita cari sebenarnya ada apa. Jadi kemarin ada anak kelas 7B itu tidak mengerjakan tugas IPA. Karena saya dicurhati oleh salah satu Bapak Ibu guru, otomatis anaknya saya panggil, kemudian saya tanya, ada masalah apa? Ada mungkin dia nggak suka dengan Bapak atau Ibu guru yang mengajar. Ternyata dia bercerita, saya sibuk gini-gini. Kenapa sibuk? Gini-gini. Ternyata dia itu butuh kebebasan. Dia memang ingin untuk diperhatikan. Karena itu saya juga minta nomor fotonya bapaknya. Saya akhirnya menggandeng bapaknya, belum. Putranya jangan gini-gini. Akhirnya dengan kerjasama saya dengan bapaknya, anak itu mau mengunggah tugas, mau mengirim tugas kepada guru IPA, sehingga nilainya tugas itu sudah berusaha untuk dia penuhi. Kalau keterlambatan kan kita juga memaklumi, karena memang namanya anak dan dia sadarnya setelah beberapa waktu, sehingga kita memaklumi, itu manusiawi sekali. Jadi kita bagaimana menganggap anak itu sebagai anak kita sendiri dan mengembalikan semuanya kepada diri kita. Demikian mungkin Bapak Ibu yang lain, Bu Justina atau yang
umpan balik dari siswa. Mari kita lihat. Ini adalah umpan balik dari seorang siswa kami. Saya hukuman itu sebaiknya jangan bersifat menekan anak tersebut. Terus hukuman itu sebaiknya didiskusikan kepada anaknya gimana hukuman itu berlaku kepada anaknya. Jangan memaksa anak itu gak tahu. Itulah yang dirasa anak tentang hukuman. Jadi yang saya harus tingkatkan di sini adalah cara menyampaikan diskusi, berinteraksi dengan siswa yang berkarakter unik untuk belajar dan terus belajar. Kemudian sistem kontrol saya, setiap yang disepakati harus ada kontrol yang melekat sehingga akan ada garis merah yang berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan. Dan orang tua pun marilah kita ajak bekerja sama. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama tingkatkan kualitas hidup. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.